Jadi banyak yang salah kaprah, ya kita mengatakan untuk laki-laki mabrur, untuk perempuan mabruro. Benar, Ustaz, banyak saya kayak gitu, Ustaz. Iya, bukan seperti itu. Oh, Jadi ini kan hajinya itu yang terima, bukan orangnya. Maka ada yang namanya bidayatul arafah, permulaan arafah, ada nihayatul arafah, ada plang itu berwarna kuning, bertulisan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi keluar dari tiang tersebut, walaupun ada di sekitar arafah, itu bisa tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Al-Aufiyah, selamat datang kembali di channel LSI Al-Aufiyah dalam sesi Diksi Al-Aufiyah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, karena sebelumnya mungkin yang sudah pernah muncul nih ada Abang Diki, ada Ustadz Encep, ada Bang Faki, ada Bang Anis. Karena saya belum pernah muncul, saya izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Daman Huri, yang akan membawakan tema Diksi Al-Aufiyah pada malam hari ini. Yang akan kita bawakan pada malam hari ini adalah adab ketika haji dan umroh. Karena banyak persepsi yang disalahartikan pada sekarang-sekarang ini. Haji dan umroh itu sama halnya seperti jalan-jalan gitu. Kayak jalan-jalan mungkin ke luar negeri, ke Malaysia, ke Thailand. Banyak orang yang mensalahartikan haji dan umroh. Jadi hanya untuk sekadar foto-foto, hanya untuk update di sosmed. Maka dari itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena ini, kita sudah mengundang dan alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Haji Mansyuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mansur, alhamdulillah nih, apa kabarnya nih, Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz Mansur, di tengah kesibukannya nih, sekarang Ustadz Mansur lagi apa aja nih kesibukannya, Ustadz? Ya. Masih seperti yang sama tahun-tahun yang lalu, karena alhamdulillah tahadus binikmah, saya diberikan kesempatan untuk menemani, mendampingi tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, mungkin kajian di sekitar lingkungan lah. Oh, alhamdulillah. Berarti Ustadz Mansur nih bisa dibilang sering bolak-balik Mekah Madinah, Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke, Ustadz. Jadi gini, Ustadz. Haji dan umroh itu bukan jalan-jalan kan, Ustadz ya? Ada adabnya, ada juga ilmu-ilmu yang sebenarnya perlu kita persiapkan, Ustadz. Karena nih udah masuk ke bulan haji, Ustadz. Jadi kira-kira nih, Ustadz, gimana sih, Ustadz, mungkin untuk menambah hasanah keilmuan kita, Ustadz, bagaimana adab dan ilmu untuk kita mempersiapkan diri ketika kita mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Mungkin ada dari sahabat Diksi Al-Aufiyah nih yang sebentar lagi atau bahkan yang sudah ada di Tanah Suci, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat Diksi Al-Aufiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga host kita yang pada malam hari ini yaitu Akhi Daman Huri. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan video ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini temanya luar biasa ya. Karena memang di bulan ini banyak para hujjaj sedang mempersiapkan diri, sahabat-sahabat kita dari belahan dunia
untuk menjalankan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terkait adab ya ketika haji dan umroh. Jadi memang di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dibahas, termasuk di kitab-kitab klasik ya, para ulama-ulama kita membahas terkait adab. Jadi segala sesuatu ibadah yang kita lakukan itu ada adabnya. Betul. Ya. Dan juga harus ada ilmunya. Nah, kalau di dalam dunia kerja, ya, itu namanya etos kerja. Betul. Jadi kita bisa melakukan hal yang baik, bagaimana etika, etos di tempat kerja. Tapi setelah keluar dari lingkungan kerja, itu etos kerja itu nggak dipakai lagi. Tapi di agama, di Islam sendiri, nah adab itu justru mengikat. Jadi sebelum kita ibadah, setiap ibadah apa? Ya. Jadi ada yang namanya di dalam kitab Dalail Hajj, ya. Itu dikatakan ada adabun qoblal ibadah, adabun indal ibadah, adabun ba'dal ibadah. Jadi ada adab, ada etika ketika sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut. Sebelum saja. Ya. Ada setelah adab sebelum ibadah kita laksanakan, adab indal ibadah. Adab ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Dan adab ba'dal ibadah. Adabun. Jadi adab kita setelah melaksanakan ibadah tersebut. Nah, jadi ini artinya satu pelajaran ya, satu tata cara etika yang harus kita lakukan dalam setiap ibadah. Nah, terkait dengan haji ya dan umroh, kalau 3 adab ini kita laksanakan, insya Allah itu kita akan mendapatkan haji yang mabrur. Ya, jadi ada haji yang mabrur yang diterima, ada haji yang mardud. Mardud, ditolak. Nah, jadi mabrur itu bukan kepada orangnya. Misalnya akhi Daman dia bilang kita mengucapkan semoga mendapatkan haji yang mabrur, terus berangkat dengan istri. Semoga istri menjadi haji yang mabruroh. Jadi mabrur itu hajinya, bukan orangnya. Laksanakan ibadah haji. Jadi banyak yang salah kaprah, ya kita mengatakan untuk laki-laki mabrur, untuk perempuan mabruroh. Benar, banyak saya gitu. Ya, bukan seperti itu. Jadi ini kan hajinya itu yang terima, bukan orangnya. Makanya ini menjadi apa ya, pelajaran untuk kita semua. Pelajaran untuk kita semua. Banyak mereka yang menggunakan haji, bahkan mereka hajinya ilegal. Haji ilegal tuh maksudnya gimana tuh? Ya artinya tidak melaksanakan ibadah haji, itu kan semua ada aturannya. Ya, dari pemerintah ada aturannya. Sehingga kita menabrak aturan tersebut. Dari caranya aja udah salah. Dari caranya udah salah. Benar. Mereka berpikir yang penting saya berada di tanah suci, berada ketika tanggal 8 Tarwiyah, 9 Zulhijjahnya yaitu hari Arafah, yang penting saya wukuf dan saya mabit di Musdalifah, setelah itu saya melontar Jumrat Aqabah. Fisiknya memang di situ. Tapi yang diterima rangkaian dari ibadah ini tersebut. Jadi yang diterima walaupun kitanya, fisiknya ada di daerah tersebut, tapi kalau tidak dibekali dengan adab yang 3 itu, yang kedua tidak dibekali dengan ilmu, ya, khawatir. Karena memang yang berhak menerima ini kan semua Allah. Nah, sehingga perlu kita membutuhkan yang namanya ilmu sebelum berangkat dan adab ini. Nah, di dalam kitab Dalail Hajj itu dikatakan adab yang pertama adalah islahun niyah.
meluruskan niat. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahasanya Imam Nawawi, ya, itu tajdidun niyah, memperbaiki niat. Kalau SIM aja kan ada apa? Memperpanjang SIM kan. Nah, ini dalam hal ibadah kita harus tajdidun niyah. Meluruskan niat, islahun niyah, ini meluruskan niat kita. Karena di beberapa kitab, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Syu'abul Iman, itu semua yang pertama adalah niatnya. Kita ketahui bersama bahwa innama a'malu binniyat. Hadis Rasulullah, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Itu jangan sampai niat ibadah haji kita ini salah. Kalau Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah itu kan walillahi, ya, di dalam surat Ali Imran tuh walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi dengan kalimatnya tuh lillahi. Terus di dalam surat Al-Baqarah wa atimul hajj wal umrata lillah. Untuk Allah. Untuk Allah. Kalau sholat, perintah sholat ada nggak? Ada kalimat lillahnya nggak? Yeah. Ada. Zakat perintahnya nggak ada kalimat lillah. Puasa nggak ada kalimat lillah. Walaupun nanti ya ulama kita, rasul kita memasukkan itu niat. Termasuk kita wudhu, nggak ada kalimat lillahnya di dalam Al-Quran. Makanya dalam ibadah ada yang syaratnya itu dari Rasulullah, ada yang dari Allah. Nah, kalimat lillah ini berarti kan luar biasa. Kenapa Allah memasukkan itu? Nah, ini kalau kita kan ya cuma baca aja kan gitu. Tapi ulama-ulama kita memikirkan hal ini. Ini kenapa ada lillahnya? Walillahi, lillahi kan gitu. Nah, ternyata memang dari niat inilah, ya, dari niat yang tulus, dari niat yang lurus, itu nanti akan membawa yang namanya pengaruh kepada adab indal ibadah, adab kita ketika ibadah, dan akan mengikat, ya, ketika kita ba'dal ibadah tersebut. Jadi kalau niatnya udah lillah, insya Allah nanti Allah bimbing seperti itu. Nah, ini terkait adab kita. Ini baru adab-adab, baru islahun niyah, ya, memperbaiki niat. Nah, oleh karena itu butuh dari kita. Jadi sebelum kita jalan niatnya. Artinya niat di sini kan kita mensucikan diri. Karena kita mau masuk ke tanah suci. Terus nanti kita ke ziarah ke manusia yang suci. Betul, yang disucikan oleh yang maha suci kan gitu. Nah, tapi sedangkan kita dalam keadaan kotor. Nah, ya kan nggak mungkin kita memasukkan baju ke lemari, tapi baju yang kotor yang kita masukin. Kita mau menjadi pemenang dalam pertandingan sepak bola, kan latihannya sebelum turnamen, latihan dulu kan gitu. Begitu juga ketika Ramadan, latihan puasanya mau jadi pemenang tapi nggak latihan, tapi mau jadi pemenang, gitu. Nah, sebelum kita memasuki, makanya ada yang namanya Zulqa'dah, itu buat persiapan. Makanya nanti ketika sebelum yang namanya kita masuk ke wukuf Arafah, al-hajju Arafah, wukuf itu haji itu adalah wukuf di Arafah. Jangankan yang sehat, yang kursi roda, yang sakit, itu dengan ambulan masuk Arafah. Ada yang namanya bidayatul Arafah, permulaan Arafah, ada nihayatul Arafah, ada plang itu berwarna kuning, bertulisan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi keluar dari tiang tersebut, walaupun ada di sekitar Arafah, itu bisa tidak sah haji kita. Karena rukun haji salah satunya adalah wukuf di Arafah. Nah, itu kan butuh ilmu. Karena banyaknya aktivitas di haji sehingga kita kehilangan fokus.
Nah, adab inilah nanti yang kedua nih, kita singkat aja ya. Kita singkat. Yang kedua, harus kita masukkan di dalam pikiran kita dan di kolbu kita, kita itu tamu Allah. Coba, kita jadi tamu presiden, kita persiapkan pakaian yang terbaik. Hormat aja bukan main saatnya kalau buat presiden. Bukan main. 3 hari persiapan kita. Besok pakai sepatu warna apa? Bajunya warna apa? Celananya apa? Bener. Apalagi kalau mau ketemu Allah. Apalagi mau ketemu Allah. Nah ini kan salah satu adab. Jadi adab itu ada yang bisa berhubungan dengan physically, ada dengan qalbiyah. Karena haji itu kan ibadah qalbiyah. Haji umrah itu ibadah qalbiyah juga. Nanti ibadah maliyah, bayar kan, antri bahkan. Terusnya biayanya banyak, walaupun saya nggak ngeluarin biaya ya. Diberangkatin sama orang yang berangkatin kan pasti bayar gitu. Bener. Terusnya juga haji itu ibadah jasadiyah. Ya, jadi haji itu qalbiyahnya, hatinya bermain, hartanya dikeluarin. Jasadnya fisik, capek, tawaf kan pakai fisik, sa'i pakai fisik, wukuf fisik. Betul. Nah, itu kolbinya juga hatinya harus bermain. Nah itu sebenarnya gini, haji itu kan intinya cuma 5-6 hari, tanggal 8, ya 8 Tarwiyah tuh, 8 Jul Hijjah, 9, terusnya 10, 11, 12. Kalau nafar sani dia 13, jadi 6 hari. Nah sebenarnya jangan sampai nih 6 hari ini, selebihnya kita cuma sholat 5 waktu. Kalau mau umrah tambahan, ini kan umrah sunnah namanya. Ini 6 hari ini, singkat. Persiapannya tapi sekarang kita nunggu berapa tahun? Ada yang udah 10 tahun. 10 tahun, 15, 20 tahun, 25 yang di daerah. Uang yang dikeluarkan nggak sedikit. Ada yang jual sawah saja. Jual sawah. Nah itu kan persiapannya luar biasa. Nah jangan sampai yang 6 hari ini kita lakukan, kita nggak maksimal. Nah itulah pentingnya kita belajar adab. Jadi kalau sebelum berangkat ini adabnya udah nggak bagus kan gitu. Kita kan tadi kita tanamkan mindset bahwa kita adalah tamu Allah. Saya ini tamu Allah, saya ini tamu Allah. Apa yang saya bisa berikan kepada Allah yang terbaik untuk menjadi tamunya gitu. Tapi kalau santai, udah yang penting saya berangkat haji. Kalau hanya sekedar mau dipanggil haji kan gitu. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh luar biasa, hajinya 3 bulan. Karena naik kapal. Kapal kan gitu, perjalanan sebulan, sana sebulan, pulang sebulan. Nah, itu butuh ilmu. Bukan hanya sekedar manasik. Manasik hanya teknis, tapi banyak yang harus kita pelajari. Gini Sat, karena nih Sat, yang terutama nih di lingkungan saya pribadi nih Sat, ada di fenomena ketika mereka melakukan haji ataupun umroh, mereka tuh yang diutamain sama mereka tuh ya mereka foto-foto, bikin video perjalanan. Ada bahkan yang sampai cuma menuliskan kata-kata di foto, backgroundnya tuh Ka'bah tuh. Ada yang misalnya nitip pesen lah gitu. Saya dalam hati saya gini, lu ibadah haji udah mahal-mahal, nunggunya lama, tapi kayaknya kesempatannya nggak dipakai maksimal. Yang dicari hanya foto di tempat itu. Nah itu bahkan ada juga yang di sosmed ini belakangan ini saya lihat, bahkan ada jasa foto di Masjidil Haram. Nah itu gimana tuh Sat? Antum melihat pandangan itu Sat? Baik, ya ini masih terkait ya dengan tadi yang saya bilang minimnya, mohon maaf ya, tapi banyak mereka yang sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji mereka mempersiapkan. Nah karena tadi adab sebelumnya itu atau islahun niyahnya itu tadi apa? Jadi untuk melihat rihlatun haji atau umrah itu kan rihlatun tarkhiyah, perjalanan tapak tilas para nabi, perjalanan sejarah para nabi dan rasul. Jadi ya di zamannya ya tujuannya memang untuk taqarruban ila Allah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan haji umrah ini kan syariat yang
qadimah. Jadi mana syariat yang lama, artinya bukan dari zaman Nabi kita aja, Nabi Muhammad SAW, tapi juga dari zamannya Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau melaksanakan ibadah itu. Nah, oleh karena itu, ketika Rasul kita ketika niat nih, ya, ketika niat di mikot yang telah ditentukan, ya mungkin ada mikot yang telah ditentukan, itu kan kita melafazkan niat. Kan kalau umroh, labbaik Allah umroh, nawaitul umroh wa ahramtu billahi ta'ala. Nah, tadi kalimat billahnya itu. Yang kedua kita tanamkan ketika di mikot itu, saya tamu Allah. Apa yang saya bisa berikan kepada Allah? Saya ingin menjadi tamu yang terbaik. Ya kan, tamu macam-macam tuh. Ada tamu, kalau tamunya rese kan tuan rumahnya gimana? Bener. Tapi sebenarnya kalau untuk video foto mah nggak masalah Sat ya? Artinya gini, saya pribadi setelah saya membaca, awal-awal belum, itulah. Artinya awal-awal saya nggak pernah kepada jamaah saya bilang, ya minimal saya mesen gini, boleh foto, tapi ketika selesai tawaf itu jangan langsung di-upload, atau bahkan mohon maaf, tawaf sambil kayak ngevlog gitu Sat ya? Ngevlog atau bikin video. Nah itu berarti kan jasadnya ada di Baitullah, jasadnya tawaf, tapi kolbunya, hatinya. Bener Sat ya? Masih mikirin buat ke tempat lain Sat ya? Nah ini kan jadi masalah. Bener Sat. Jadi masuk tadi itu adab indal ibadah. Jadi kalau adab qoblal ibadahnya nggak maksimal, khawatir tadi. Bahkan disunnahkan ketika tawaf itu kan bahu sebelah kiri, ya ada di Ka'bah itu ada sebelah kiri kita. Nah ketika kita ngevlog, mohon maaf, iya, tapi posisinya begini bisa membelakangi Ka'bah. Sehingga kalau ulama kita itu harus mundur lagi. Itu nggak sah tuh yang begitu. Ini baru bicara fikihnya, belum bicara dikaji dari segi tasawufnya. Makanya Rasulullah bilang, ketika sudah niat, kita doa, Allahumma la taj'al, ya Allah janganlah kau jadikan umrohku ini riya'an wala sum'ah. Ini kita khawatir seperti itu. Ya bukan berarti kita mau walimatus safar. Sebenarnya walimatus safar itu adab sebelum ibadah. Karena kan kita namanya mau rihlatun ruju'iyah, perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan makhluk sosial yang pasti punya kesalahan, punya kekhilafan. Nah, itu pentingnya kita walimah, terusnya juga meminta maaf kepada sanak saudara, handai taulan, tetangga. Karena perjalanan rihlatun ruju'iyah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa harus diazanin? Kenapa qomat? Apalagi haji dulu, kalau sekarang kan gitu. Kenapa banyak jamaah yang haji mereka nggak pulang ke tanah air? Seperti itu. Itu salah satu adab juga. Nah, terkait fenomena foto boleh, tapi kalau bisa di bagian-bagian yang ketika tawaf, sa'i, tahallul itu kalau bisa jangan. Kenapa? Kita untuk menghindari, mengkhusyukkan diri. Iya. Kalau lama kita Imam Syafi'i pasti ada ibadah yang orang lain nggak ketahui. Tapi kan kalau umroh ini semua orang tahu. Iya. Kalau orang lain nggak mau tahu, ya udah nyewa pesawat sendiri, bawa sendiri, orang lain nggak tahu kan gitu. Benar. Nah, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan. Saya mau dari rumah, saya nanti mau foto di sini, saya mau foto di spot ini, saya mau bikin video di tempat-tempat yang viral. Itu jangan diadakan. Pokoknya niatnya dari awal udah ibadah. Niatnya udah ibadah. Oh iya, Sat. Ini juga yang saya baru ketahui juga, Sat. Ada fenomena juga yang joki mencium hajar aswad, Sat. Nah, pandangan antum gimana, Sat? Kalau mencium hajar aswad pakai joki gitu, Sat? Baik. Tentunya begini ya.
Ada memang beberapa, dan bahkan saya menemukan ketika saya sedang selesai sholat fardu di situ, tiba-tiba saya melihat jamaah saya lagi dituntun oleh 2 orang. Dituntun 2 orang, terus melipir ke pelataran Ka'bah, disuruh sujud. Saya panggil, kenapa Pak? Bilang, saya disuruh sujud syukur karena saya udah mencium Hajar Aswad. Nah, terus saya dimintain uang. Gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Artinya kalau menurut saya mencium Hajar Aswad itu kan sunnah. Memang Rasulullah melakukan hal itu. Tapi ketika kita istilam pun, ketika di setiap rukun Hajar Aswad itu kita ketika kita istilam itu udah melambangkan kita mencium Hajarul Aswad. Banyak orang memang itu kan batu ya yang diturunkan dari syurganya Allah Subhanahu. Tadinya Hajarul Abyad, batu yang putih. Terus kenapa bisa menjadi aswad, menjadi hitam? Itu karena ketika kita mencium, kita istilam, doa kita itu tersedot. Apa dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan itu tersedot. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya jangan kita melaksanakan ibadah yang sunnah tapi mengalahkan ibadah wajib. Wajibnya apa? Jangan menyakiti orang, kan hal yang wajib. Betul. Ya. Ini malah mau ngerjain yang sunnah. Tapi orang lain didorong-dorong gitu saja. Bahkan sampai ada yang berdarah apa segala macam. Itu kan tadi masuk lagi adabnya gitu. Nah, Sat. Oh iya, Sat. Tadi kan kata antum nih, Sat, haji kan sekarang menunggunya udah 10 tahun, Betul. 15 tahun. Jadi menurut antum, Sat, mendingan kita nyetor ONH dulu, Sat? Apa kita daripada kelamaan kita umroh dulu aja deh gitu, Sat? Ada 2 alternatif. Yang pertama, ya kita kalau memang usia kita mungkin masih muda, kita bisa melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Tapi jangan menjadi alasan kita meninggalkan yang wajib tadi. Haji ini kan wajib perintahnya. Haji itu wajib. Sehingga kita sekarang ibadah haji nunggu 10 tahun, 15, 20 tahun. Saya umroh aja nggak haji. Atau umroh juga haji kecil gitu. Bahasanya seperti itu. Itu salah kalau menurut saya. Lebih baik gini. Yang pertama store aja haji dulu. Ya kan, store haji. Nah, nanti ada yang namanya maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah niat, kita store haji, biasanya itu nanti Allah bukakan rezeki yang lain untuk kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak menyetor haji, tapi kita umroh bahkan tiap tahun. Ongkosnya mah sebenarnya sama aja kan? Sama. Satu kali umroh taruh yang bintang 5 35 juta, 2 kali 70 juta. 2 kali berangkat. Gitu. Nah, lebih alangkah kita nyetor ya 25 juta dapat porsi haji. Nanti pelunasan. Nah, di samping itu Allah berikan kemudahan. Dan bahkan ada kejadian gini, walaupun lama nih. Beberapa jamaah akhirnya dia umroh bareng kita, harusnya masih 15 tahun berangkat haji, tapi dengan doa di multazam, di tempat-tempat yang mustajab, Allah percepat sehingga nggak nyampe 20 tahun, dia baru nyetor 5 tahun, 7 tahun udah berangkat. Alhamdulillah. Itu kan satu yang namanya nikmat yang Allah berikan. Jadi setelah nikmatul iman, Islam, nikmat bisa menginjakan kaki di tanah haram. Alhamdulillah. Di tanah yang ada Baitullah dan ziarah yang di mana ada jasad Rasulullah. Itu kan nikmat terbesar yang Allah berikan. Benar. Oke, alhamdulillah kepada sahabat Diksi Al-Alfiyah. Wah, ini banyak banget nih pesan-pesan, terutama di mana kita harus memiliki bekal adab, bekal ilmu sebelum kita berangkat haji dan umroh. Alhamdulillah nih, terima kasih banyak ilmunya dan waktunya, terutama kepada Ustadz Masyarudin. Karena sudah terlalu panjang, kita mohon izin Ustadz, kita juga minta doanya nih Ustadz, semoga sahabat Diksi Al-Alfiyah atau Ashabul Alfiyah yang lain
Semoga dimudahkan dalam menjalankan ibadah haji, segera dipanggil Allah ke Baitullah, dan juga mungkin kita bisa siapa tahu satu majelis atau bahkan Diksi Al-Aufiyah. Amin. Bisa ikut antum, Ustaz. Oke, sahabat Diksi Al-Aufiyah, itulah pentingnya adab dan ilmu ketika sebelum berangkat haji atau umroh, adab dan ilmu ketika melaksanakan ibadah dan haji dan umroh, dan juga adab ketika selesai melaksanakan haji dan umroh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.